Apakah kamu pernah penasaran dengan daerah-daerah misterius yang hampir tidak pernah didatangi manusia? Tempat di mana satu langkah tersesat saja sudah cukup untuk membuatmu menjadi orang hilang. Satu tatapan pun bisa mempertaruhkan nyawa. Bumi kita bukan hanya menyimpan pemandangan indah, tetapi juga menyembunyikan destinasi mematikan, di mana bahaya bersembunyi di balik wajah alam liar yang tampak damai. Video hari ini akan membawamu ke 20 lokasi paling berbahaya di dunia. Segitiga Bermuda, Pulau Ular, dan Pulau Sentinel Utara. Tempat di mana batas antara penjelajahan dan kematian menjadi sangat tipis. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan untuk mereka yang berhati lemah. Segitiga Bermuda Samudra Atlantik. Lebih dari 1.000 kapal dan pesawat pernah menghilang tanpa jejak di perairan biru antara Miami, Bermuda, dan Puerto Rico. Area yang dikenal dengan nama sederhana, Segitiga Bermuda. Saat kamu terbang melewatinya, semuanya bisa saja tetap tenang, langit tetap cerah. Tetapi hanya dalam beberapa menit, kompas bisa berputar liar seperti gila. Radio kehilangan sinyal, radar lenyap dari layar kontrol. Orang terakhir yang mengirim sinyal hanya sempat berkata, "Kami tidak tahu kami sedang di mana." Lalu, keheningan mutlak. Banyak teori dicoba untuk menjelaskan, mulai dari medan magnet yang tidak biasa, gelembung gas metana di dasar laut, hingga dugaan adanya gerbang ruang angkasa yang terbuka, lalu menutup seperti jebakan tak kasat mata. Namun belum ada jawaban pasti. Hanya ada tumpukan berkas berdebu, mencatat tanggal keberangkatan, jumlah awak kapal, jumlah penumpang, dan satu kolom kosong yang dingin di bagian tanggal pulang. Segitiga Bermuda tetap terhampar di Laut Karibia. Setiap tahun masih dilewati kapal dan pesawat seolah tak pernah mendengar kisah lama. Para petualang penasaran, ingin menyentuh tepi misterinya, sementara lautan tak menjanjikan apapun, hanya diam-diam menyimpan rahasia di bawah permukaan air, hanya beberapa meter dari matahari, namun terpisah dari semua penjelasan selama berabad-abad. Jika kamu bisa terbang melintasi Segitiga Bermuda tanpa tahu apakah akan kembali, apakah kamu berani mencoba? Pulau Ular, Brasil. Pulau Ular di Brasil sama sekali tidak berusaha menutupi sifat aslinya. Setiap meter persegi tanahnya bisa dihuni oleh 5 ekor ular Jararaca ilhoa. Spesies ular berbisa yang cukup dengan 1 gigitan saja untuk membuat jaringan dagingmu membusuk selagi kamu masih bernapas. Tak ada pagar, tak ada papan peringatan. Tak ada tiket masuk. Satu-satunya yang mencegah orang mendekat hanyalah kawanan ular yang lenyap di balik tumpukan daun kering, bersembunyi dalam bayangan, menunggu langkah kaki manapun yang berani mencoba peruntungan. Orang Brasil biasa menyebutnya Ilha da Queimada Grande, terdengar jinak seperti pulau kelapa berangin sepoi. Tapi sejak dulu, pulau ini hanya punya satu aturan. Orang datang, ular menjaga. Yang lemah pergi dengan rumor orang hilang. Yang membuat tempat ini semakin dramatis adalah letaknya yang hanya beberapa puluh kilometer di lepas pantai São Paulo. Cukup dekat hingga orang bisa membayangkan mendayung ke sana untuk piknik lalu pulang lagi. Tapi pernah ada yang kapalnya terdampar di sini, lalu lenyap tanpa jejak. Meninggalkan kisah yang nelayan setempat masih bisik-bisikkan di malam gelap. Jangan biarkan haus berubah jadi tiket sekali jalan. Yang ironis, bisa dari Jararaca ilhoa, senjata pembunuh mematikan, justru mengandung zat aktif yang membantu penelitian obat jantung. Pulau Ular begitulah, sebidang tanah kecil di tengah laut. Memelihara ular paling berbisa di dunia sambil tetap mengirim pesan peringatan. Kami tak butuh pagar, kami punya ular. Tak ada yang berani menanam kelapa atau mendirikan bar di sini. Tak ada yang berani bermimpi menjadikannya resor ekowisata.
Dan tak ada yang benar-benar tahu berapa banyak Jara Raca Ilhoa lagi yang menunggu di balik rimbunnya hutan untuk menyambut si penjelajah penasaran berikutnya. Jika kamu terdampar di Pulau Ular hanya dengan satu barang, apa yang akan kamu bawa? Lanjutkan menonton untuk tahu kenapa 20 tempat paling berbahaya dan menakutkan di dunia bisa membuatmu menghilang jika melangkah. Dan apakah kamu cukup berani untuk menyentuh batas hidup dan mati ini? Pulau Sentinel Utara, Samudra Hindia. Terletak di Kepulauan Andaman, di tengah Samudra Hindia, Pulau Sentinel Utara hanyalah sepetak hutan hijau di tengah Laut Biru. Dilihat dari satelit tak berbeda dengan ribuan pulau liar lainnya. Tetapi di balik pepohonan itu hidup salah satu komunitas paling misterius dan garang yang masih tersisa di bumi. Suku Sentinelese, orang-orang yang belum pernah menerima satu jejak pun dari dunia modern. Tak ada dermaga, tak ada pantai penyambut tamu. Siapapun yang mencoba mendekat, bahkan helikopter penyelamat atau kapal riset, akan disambut hujan panah, tombak kayu, atau lemparan batu langsung dari bibir pantai. Pemerintah India telah menetapkan larangan mutlak. Tak seorang pun boleh mendekat, bukan hanya untuk melindungi mereka, tetapi juga untuk melindungi orang-orang penasaran dari ujung panah yang siap terhunus di balik semak. Dunia luar pernah mencoba menyentuh sentinel, kapal ekspedisi, misionaris, antropolog tangguh. Sebagian besar pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang tak pernah kembali. Terakhir kali, seorang misionaris Amerika yang diam-diam mendekat dibunuh di pasir pantai. Jenazahnya pun tak ada yang berani mengambil. Chernobyl, Ukraina. Tak jauh dari Kiev, di antara hutan lebat dan rel kereta berkarat, Chernobyl terbaring sunyi seperti bekas luka yang tak bisa dilupakan dunia. Pada tahun 1986, sebuah reaktor nuklir meledak, menenggelamkan seluruh kota Pripyat, yang dulunya menjadi kebanggaan industri Uni Soviet, ke dalam keheningan hanya dalam satu malam. Penduduk saat itu pergi terburu-buru, makan malam masih terhidang, sekolah masih penuh buku pelajaran. Puluhan tahun kemudian, semuanya masih tetap di tempatnya, tetapi ditutupi lapisan debu radioaktif tak kasat mata, perlahan menggerogoti segalanya. Pohon tumbuh menembus lantai beton, satwa liar berkeliaran di dalam supermarket yang runtuh. Kini, Chernobyl menjadi zona terlarang, pintu masuk dijaga ketat, alat pengukur radiasi tergantung di leher para wisatawan. Namun tetap saja ada rombongan petualang nekat memanjat pagar, mengikuti rel kereta tua, menggenggam GoPro merekam koridor sekolah berlumut, komedi putar berkarat yang berderit di tengah hutan maple liar. Mereka pulang dengan video berjuta penonton, tapi tak ada yang benar-benar yakin beberapa jam menghirup debu di kota hantu itu akan meninggalkan apa dalam darah, paru-paru, atau gen anak cucu nanti. Pulau Poveglia, Italia. Terletak di tengah Laguna Venesia yang berangin, Poveglia sekilas hanya tampak seperti sebidang tanah kosong yang hijau lebat, dikelilingi air tenang. Namun jarang ada yang berani mendayung ke sana, karena selama ratusan tahun, pulau kecil ini memegang julukan menyeramkan, tempat paling kelam di Eropa. Dulu, ketika wabah pes melanda seluruh Italia, Poveglia dijadikan zona karantina raksasa. Siapapun yang dicurigai terinfeksi akan dibawa ke sini dan tinggal di sini, seringnya tanpa jalan pulang. Diperkirakan puluhan ribu jasad pernah dibakar langsung di pulau ini. Abunya terkubur di tanah lembab, tanpa nisan, tanpa nama. Namun kisahnya belum berhenti di situ. Memasuki abad ke-20, Poveglia berubah menjadi rumah sakit jiwa. Dinding bata merah tua, koridor lembab,
suara angin berdesir seperti erangan di lorong-lorong kosong. Warga Venesia masih suka menceritakan kisah dokter yang pernah mencoba operasi aneh-aneh dan para pasien gila yang akhirnya tak pernah keluar dari sini dalam keadaan utuh. Kini, Poveglia dilarang didatangi. Kapal wisata menjauh. Penduduk lokal pun enggan berlabuh di dekatnya. Saat malam tiba, mercusuar tua yang nyaris runtuh dan tembok bata berlumut seolah masih berbisik menyebut nama-nama mereka yang tak sempat pergi. Jangan berpaling, karena semakin ke depan, kamu akan semakin terkejut, dan kamu mungkin tak percaya apa yang akan muncul berikutnya. Danau Natron, Tanzania. Dilihat dari atas, Danau Natron di Tanzania tampak seperti cermin merah gelap, bercak jingga dan merah muda, indah bak surrealis, seolah bumi sedang memantulkan senja abadi. Tapi jangan tertipu keindahannya. Permukaan airnya bisa mencapai 60 derajat Celcius, dan kadar alkali begitu tinggi, hingga menusuk paru-paru seperti menghirup amonia mentah. Danau Natron terkenal karena kemampuannya mengubah makhluk malang menjadi patung batu, burung, kelelawar, kadang hewan kecil yang tersesat ke uap air asin alkali ini. Jatuh, mati kaku, kulitnya diselimuti mineral seperti lapisan kapur, mempertahankan bentuk akhirnya. Setiap tahun, tepi danau memamerkan ratusan mumi alami, patung bisu buatan alam. Yang ironis, justru disinilah ribuan flamingo berkembang biak. Satu-satunya burung yang berani menginjak tepi air mendidih alkali, membangun sarang di lumpur garam panas. Mereka terbang seperti awan merah muda di atas danau maut, bertahan hidup karena tahu cara berdiri tepat di batas antara aman dan kematian. Erta Ale, Ethiopia. Tak ada papan penunjuk jalan, tak ada pelang wisata. Tetapi di tengah gurun retak Danakil di Ethiopia, berdiri satu tempat di mana bumi seolah membuka mata menatap manusia. Erta Ale, salah satu gunung berapi langka yang masih mempertahankan danau lava abadi dari ribuan tahun lalu hingga hari ini. Siang hari, ia hanya terlihat sebagai asap tipis di langit terik. Tetapi malam hari, gunung ini tak pernah tidur, memancarkan sungai api merah membara, bergemuruh seperti makhluk hidup, siap menelan siapapun yang merasa cukup berani mendekat. Kedengarannya menggoda, sebuah danau api di tengah gurun, mengepul, menyemburkan gas bercahaya seperti adegan film fiksi ilmiah. Tapi kenyataannya, Erta Ale tak hanya membakar batu dan tanah, ia juga memuntahkan gas beracun, belerang, klorin, asam, cukup untuk membuat paru-parumu menyerah hanya dalam hitungan menit. Suku Afar, kaum nomaden yang hidup di sekitar sini, menyebutnya dengan nama sederhana, Gunung Asap. Bagi mereka, ini adalah tempat di mana dewa sedang murka. Lava mengalir seperti aliran darah sang dewa. Indah sekaligus melarang manusia mendekat terlalu dekat. Wisatawan nekat tetap datang, merayap di tepi kawah, berfoto selfie dengan sungai api. Namun cukup satu hembusan angin berbalik arah. Foto terakhir itu bisa jadi juga foto perpisahan yang dibawa pulang. Erta Ale tak butuh pagar kawat. Ia menjaga dirinya sendiri dengan api, gas beracun, dan sikap dingin bumi yang tak peduli. Siapa mau mengaguminya, silakan. Hanya jangan lupa bahwa di bawah sana, bumi masih mendidih diam-diam, menunggu menelan penantang berikutnya. Oymyakon, Siberia. Oymyakon, namanya saja sudah terdengar seperti bisikan es. Inilah tempat terdingin di bumi yang masih dihuni manusia, di mana termometer pernah mencatat minus 71 derajat Celcius
Dingin sampai nafas membeku di bibir, bulu mata kaku menjadi jarum es. Di Oymyakon, musim dingin bukan sekadar musim, ia adalah vonis. Mobil tak pernah dimatikan di luar ruangan karena mesin akan membeku dalam hitungan menit. Pakaian bukan untuk bergaya, tetapi untuk mencegah kulit robek di sayat angin dingin. Anak-anak tetap berangkat sekolah di suhu minus 50 derajat Celcius, karena di sini suhu minus 50 derajat Celcius hanya terasa seperti angin sejuk di tempat lain. Segalanya, air, tanah, nafas manusia, berubah jadi es. Mau minum, orang memecah balok es. Mau makan ikan, tinggal gigit ikan beku mentah. Tak ada sayur, tak ada buah. Makanan di sini adalah daging rusa kutub, lemak, ikan kering. Satu-satunya yang tak membeku hanyalah tekad. Sesekali, angin bertiup kencang melewati desa, menerbangkan debu salju putih. Orang-orang tetap saling mengangguk menyapa. Topi bulu menutupi seluruh kepala, hanya menyisakan sepasang mata. Mata yang sudah terbiasa melihat napas hilang terbawa angin. Tak ada yang datang ke Oymyakon untuk mencari keindahan. Orang datang ke sini, jika cukup berani, hanya untuk memahami bagaimana manusia bisa bertahan hidup saat bumi ingin membekukannya jadi batu. Dan di tempat sedingin ini, di mana api pun butuh dipanaskan, semua pertanyaan, bagaimana bisa bertahan, hanya punya satu jawaban. Entah kamu beradaptasi, atau kamu akan jadi es, tidur abadi di hutan pinus. Mar do Diabo, Seijiganaga, Jepang. Tepat di lepas pantai Jepang, mengarah ke Samudra Pasifik, ada perairan yang oleh nelayan setempat disebut dengan nama yang penuh rasa takut sekaligus hormat, Mar do Diabo, atau dikenal juga sebagai segitiga naga, sering dijuluki saudara kembar, segitiga bermuda di seberang lautan. Sekilas, laut di sini tampak tenang, biru jernih, bahkan dulunya adalah ladang ikan yang melimpah. Namun selama ratusan tahun, perahu kecil, kapal ikan besar, bahkan kapal riset modern, berlayar ke laut lalu lenyap tanpa jejak, tanpa puing, tanpa sinyal darurat, tanpa jasad yang terdampar di pantai. Hanya tersisa catatan-catatan terpisah. Kapal hilang kontak, kompas berputar liar, radio berdesis lalu sunyi. Tahun 1952, sebuah kapal riset Jepang membawa lebih dari 30 orang menghilang tanpa bekas, memaksa pemerintah membatalkan semua ekspedisi lanjutan selama bertahun-tahun. Nelayan tua tak berani menjaring ikan dekat situ. Anak muda pun enggan melaut sendirian melewati wilayah ini, apalagi di malam hari. Ilmuwan pernah mencoba menjelaskan medan magnet, dasar laut amblas, gelembung gas metana. Namun tak ada yang benar-benar yakin. Bahkan para kakek nelayan di pesisir hanya geleng kepala. Laut di sana, kalau mau menahan orang, ya ditahan saja. Danau Nyos, Kamerun. Dilihat dari kejauhan, Danau Nyos di Kamerun hanya tampak seperti cermin hijau tenang, terletak di antara perbukitan tropis. Tak ada asap, tak ada bau aneh, tak ada tanda bahwa ia pernah menebar salah satu bencana paling aneh di abad ke-20. Suatu malam di bulan Agustus 1986, permukaan danau yang damai tiba-tiba memuntahkan awan CO2 tak kasat mata, lebih berat dari udara, merayap turun ke desa-desa di sekelilingnya bagai hantu tanpa suara. Dalam hitungan menit, lebih dari 1.700 orang dan ribuan ternak rebah tak bernyawa, tanpa luka, tanpa teriakan, minta tolong. Mereka mati lemas dalam tidur. Para ilmuwan baru memahami kemudian, di dasar danau terdapat kantong CO2 raksasa yang menumpuk dari gunung api di bawahnya. Ketika tekanannya cukup besar, danau berubah menjadi bom gas, meledak dan melepaskan awan maut, tak berwarna, tak berbau, tetapi membunuh lebih cepat dari gas beracun manapun.
Kini Danau Nyos telah dipasangi pipa ventilasi untuk membuang tekanan perlahan. Namun tak ada yang bisa memastikan kapan bom gas itu akan meledak lagi. Dan permukaan danau hijau tenang, tetap setenang dulu, seolah belum pernah membunuh seluruh desa hanya dalam satu tarikan napas. Jalan Kematian Yungas, Bolivia. Di peta Bolivia, Yungas hanyalah jalan gunung sempit yang menghubungkan ibu kota La Paz dengan hutan hujan di bawahnya. Tapi di dunia nyata, ia disematkan nama yang membuat bulu kuduk meremang. Jalan Kematian. Jalan ini berkelok di tepi tebing curam, tanpa pagar pengaman, tanpa pembatas. Hanya butuh ban selip beberapa puluh sentimeter untuk meluncur lurus ke jurang sedalam 600 meter. Kabut tebal, hujan deras mendadak, air terjun menumpahkan air langsung ke jalan berlumpur. Semuanya menjadikan setiap tikungan sebagai ujian hidup dan mati. Dulu, ini adalah jalur vital satu-satunya untuk angkutan barang, bus dan truk yang hilir mudik naik turun gunung. Setiap tahun, ratusan orang tak pernah sampai tujuan. Kendaraan terjun ke jurang, lenyap di balik awan dan rimba lebat. Batu nisan mencatat nama sopir, penumpang, di tikungan mana mereka hanya perlu menutup mata beberapa detik untuk lenyap bersama kabut hutan. Sekarang jalan kematian tak lagi dipakai untuk truk berat. Ironisnya, ia malah menjadi tanah suci bagi para petualang sepeda gunung. Orang rela membayar hanya untuk meluncur turun di lereng terjal, tepat di tepi jurang, peluh bercampur hujan, roda menghantam kerikil licin, dan di bawah sana, jurang menanti seperti sejak dulu. Mar de Aral, Uzbekistan, Kazakhstan. Dulu, Laut Aral pernah menjadi salah satu laut pedalaman terbesar di dunia. Airnya membentang luas, kapal nelayan hilir mudik, desa nelayan hidup dari deburan ombak yang menepi. Namun kemudian, proyek pengalihan air raksasa era Uni Soviet menguras habis sungai-sungai yang mengalir ke laut, menyisakan apa yang kini tinggal. Kuburan kapal berkarat berdiri sendiri di tengah padang pasir putih. Di sini, kapal-kapal penangkap ikan raksasa terbaring diam di gurun. Di tempat yang dulunya puluhan meter di bawah permukaan air, kini hanya ada debu garam dan butiran garam yang ditiup angin hingga ratusan kilometer. Saat musim angin datang, debu ini membawa bahan kimia sisa, meresap ke paru-paru, menempel di pakaian, meninggalkan penyakit yang perlahan mencekik desa-desa kecil yang masih bertahan di tepi laut. Namun bukan hanya debu garam. Bisik-bisik terdengar tentang stasiun riset biologi rahasia yang pernah berdiri di pulau-pulau di Laut Aral lama, tempat Uni Soviet menguji bakteri, virus perang. Saat laut surut, pulau-pulau itu berubah menjadi semenanjung, dan tak ada yang benar-benar yakin apa yang tertinggal di bawah tanah garam yang retak itu. Kini, Mar de Aral hanya tinggal ombak di kenangan. Sesekali wisatawan datang, berdiri di antara kerangka kapal berkarat, mendengar angin menderu melewati kabin lapuk, bertanya-tanya bagaimana mungkin laut sebesar itu bisa lenyap di depan mata manusia, meninggalkan gurun garam mati, kuburan besi karat, dan rumor yang tak pernah benar-benar padam. Kota hilang ubar, Atlantis Gurun, Arab. Di tengah hamparan pasir merah Rube Al-Khali, gurun pasir terbesar di dunia yang dijuluki Laut Pasir, pernah berdiri sebuah kota yang dibisikkan orang Arab dengan nama Ubar, atau disebut juga Atlantis Gurun. Konon, Ubar dulunya adalah pusat kekayaan terbesar di semenanjung Arab, persinggahan vital di jalur rempah-rempah dan kafilah unta. Suku-suku setempat bercerita, di sini pernah menjulang menara-menara penjaga di tengah samudera pasir, pasar penuh emas dan perak, kemah tak pernah padam lentera. Lalu suatu malam, badai pasir aneh datang, menelan segalanya. Ubar lenyap dari peta, tak menyisakan tembok, kebun kurma,
atau sumur. Hanya ada cerita bahwa siapapun yang tersesat di lautan pasir yang dulu menutupi kota ini akan mendengar angin berbisik seperti suara manusia memanggil namanya di kegelapan. Menjelang akhir abad ke-20, citra satelit menyingkap sisa-sisa. Beberapa jalur tersesat di antara lautan pasir, bekas sumur yang lebih dalam dari biasanya. Tim arkeologi menggali lalu menutup kembali. Tak ada yang yakin berapa banyak kebenaran yang masih tersembunyi di bawah lapisan pasir yang selalu bergerak ini. Hingga kini, para penggembala nomaden di sekitar Ruba Al-Khali tetap menghindari melintasi tanah bekas ubar. Mereka percaya, siapapun yang masuk ke padang pasir yang bisa berbicara itu, meski keluar, tak akan lagi sama. Karena ada rahasia yang hanya gurun simpan untuk dirinya sendiri. Stasiun Vostok, Antartika. Di peta Antartika yang seluruhnya putih es, Stasiun Vostok hanya tampak seperti titik kecil. Namun di sanalah suhu dingin memecahkan semua rekor yang pernah dicatat manusia. Minus 89,2 derajat Celcius. Cukup untuk membekukan satu tarikan napas menjadi kristal es hanya dalam hitungan detik. Di sini, setiap hari tidak mengenal matahari terbit. Hanya ada angin mencambuk tajam seperti pisau cukur dan langit kelabu membentang berminggu-minggu. Orang-orang bertahan hidup di dalam bangunan logam tertutup rapat, sepenuhnya bergantung pada pemanas, solar diesel, dan kiriman logistik yang bisa butuh waktu berbulan-bulan menembus gunung es retak. Namun rahasia Stasiun Vostok bukan hanya pada angin beku atau malam panjang, tetapi pada Danau Vostok, sebuah danau raksasa yang terjepit di bawah lebih dari 4.000 meter es selama jutaan tahun. Dunia bawah tanah yang belum pernah melihat cahaya matahari mungkin menyimpan makhluk purba yang belum pernah disentuh siapapun. Setiap bor yang menembus lapisan es ini membawa harapan sekaligus ketakutan. Apa yang akan ditemukan ketika permukaan es pecah? Jejak sejarah bumi atau bakteri purba yang bisa membuat seluruh riset manusia tak berarti. Untuk sekarang, Stasiun Vostok masih berdiri bagai titik api kecil di lautan es raksasa, menjaga rahasia di bawah sana agar tetap terkunci. Setidaknya sampai manusia cukup berani dan cukup nekat menembus dasar es terdalam planet ini. Gurun Danakil, Ethiopia. Bahkan jika kamu sudah mendengar semua kisah tentang gurun-gurun paling kejam di dunia, Danakil tetap terasa berbeda. Bukan hanya panas terik, ini adalah tempat di mana tanah retak terbuka, menguap, mendidih seolah bumi menampakkan luka yang belum sempat sembuh. 45 hingga 50 derajat Celcius sepanjang tahun, tanpa pohon, tanpa setetes hujan penyelamat. Di tengah lautan panas ini, tanah memuntahkan danau asam hijau beracun. Mata air belerang berbuih kuning, mengepul asap putih dengan bau menyengat seperti karat besi dicampur pemutih. Gas beracun bisa membakar paru-paru hanya dalam beberapa tarikan napas yang ceroboh. Namun di neraka bumi ini tetap ada yang bertahan hidup. Suku Afar menggantungkan hidup di pinggir ladang garam, membelah bongkahan kristal dengan kapak tangan di bawah panas yang cukup melelehkan ban truk. Mereka memikul garam puluhan kilometer, menukar demi bertahan hidup, menukar keringat dengan sesuap makan, menukar tenaga dengan jerigen air yang dibawa dari tempat sejauh mata memandang. Wisatawan tetap datang ke Danakil, bukan untuk berlibur, tetapi untuk berdiri terdiam di antara kolam lumpur mendidih, lubang asam hijau, dan bertanya pada diri sendiri, mengapa tempat sekeras ini masih menyisakan jejak manusia? Di sini bumi seolah berbisik, tidak semua yang panas membakar, hanyalah gurun pasir kuning. Ada gurun yang bisa bernapas, dengan gas beracun, dengan mata air asam, dan cukup keras kepala
untuk mengajarkan satu pelajaran: bertahan hidup atau lenyap bersama garam. Gurun Atacama, Chili. Atacama sekilas hanya terdengar seperti gurun kering, tapi kenyataannya begitu kering hingga ada tempat yang 400 tahun tak pernah merasakan setetes hujan pun. Hamparan tanahnya membentang ratusan kilometer persegi, sunyi seperti permukaan bulan, merah seperti wajah Mars, hingga NASA pun membawa robot ke sini untuk uji coba sebelum menerbangkannya ke planet merah. Siang hari, Atacama terpanggang di bawah terik matahari. Batu dan garam memantul putih silau seperti ditaburi bedak. Malam hari, dingin menembus kulit dan langit hitam pekat seakan menampakkan Bima Sakti menggantung seperti retakan cahaya di atas kepala. Kedengarannya indah, tetapi Atacama tidak ramah. Orang yang tersesat di sini tak perlu hewan buas atau badai pasir. Cukup kehilangan air. Keringat menguap seketika begitu keluar, bibir pecah, tenggorokan perih, paru-paru serasa menghirup garam kering. Saat menyadari diri sudah kehilangan arah, yang tersisa hanyalah tubuh, yang perlahan digerus angin dan pasir. Dia membeku di antara batu dan tanah bisu. Tambang emas La Rinconada, Peru. Berdiri di tebing pegunungan Andes pada ketinggian 5.100 meter, La Rinconada bukanlah kota bagi mereka yang berhati lemah. Inilah tambang emas tertinggi di dunia, tempat ribuan orang berdesakan hidup dan menambang emas di tanah di mana oksigen begitu tipis hingga sekadar bernapas saja terasa menusuk paru-paru. Di ketinggian ini, tanaman pun tak sanggup tumbuh. Rumah-rumah reyot menempel di lereng batu. Tenda-tenda berdiri seadanya di sekitar mulut tambang yang gelap gulita. Siang hari, orang-orang mengantre menunggu giliran turun ke tambang, menggali menembus es abadi untuk mencari bongkahan biji emas sekecil apapun. Malam hari, angin dingin menelusup melalui celah-celah batu, bercampur bau merkuri, zat beracun yang para penambang gunakan untuk memisahkan emas. Tanpa sungkan dibuang ke tanah, ke air minum. Tak ada polisi yang berjaga setiap saat. Tak ada hukum perlindungan kesehatan. Yang ada hanya emas dan janji kosong tentang peluang mengubah nasib. Di sini, semua orang yakin mereka akan lebih beruntung dari yang sebelumnya. Cukup beruntung untuk membawa pulang emas dan turun gunung. Namun banyak yang justru terjebak seumur hidup. Mengubur paru-paru di bawah es, mengubur tulang di lorong tambang. Pulau Bikini, Kepulauan Marshall. Terbaring sunyi di tengah Samudra Pasifik, nama Pulau Bikini mungkin langsung mengingatkan orang pada pasir putih, ombak biru. Padahal sebenarnya, inilah salah satu lokasi uji coba nuklir paling terkenal abad ke-20. Dari tahun 1946 hingga 1958, Amerika Serikat menjadikan pulau kecil ini sebagai halaman belakang untuk meledakkan bom atom dan bom hidrogen. Bom-bom itu berkekuatan ratusan kali lipat Hiroshima, meledakkan permukaan laut, menenggelamkan armada kapal perang tua ke dasar karang. Penduduk pulau terpaksa diungsikan. Sebagian sempat kembali, lalu harus pergi lagi karena radiasi masih terdeteksi tinggi, meresap ke tanah, pohon kelapa, air tanah. Jejak radiasi itu masih bersemayam di bawah pasir putih yang menipu mata dengan keelokannya. Hari ini, Pulau Bikini tak lagi punya penduduk tetap, tetapi justru jadi destinasi ekstrim bagi para penyelam nekat. Mereka menyelam ke bangkai kapal perang karatan, menyentuh sisa-sisa era perlombaan nuklir, lalu muncul ke permukaan dengan rasa puas bercampur was-was. Radiasi masih ada, dan tirai sejarah belum pernah benar-benar ditutup rapat. Gunung Berapi Sinabung, Indonesia.
Di utara Sumatera, Gunung Sinabung dari kejauhan hanya tampak seperti puncak gunung berselimut awan, hijau lebat pepohonan, tak beda dengan ratusan gunung berapi lain di Indonesia. Tapi di balik rimbunnya hutan, tersembunyi monster yang tidur bangun tak terduga, siap memuntahkan abu, lava kapan saja. Setelah berabad-abad tenang, Sinabung mendadak terjaga pada 2010. Dan sejak itu belum pernah benar-benar tidur lagi. Letusan mendadak berkali-kali menelan desa di kaki gunung, menyelimuti sawah hijau dengan abu kelabu, merobohkan pohon, menelan atap rumah di bawah selimut abu tebal seperti semen. Penduduk sekitar gunung tak punya pilihan lain selain hidup berdampingan dengan kawah, menanam padi, memelihara ayam, mengawasi kolom asap. Mereka menyiapkan tas darurat di depan pintu. Motor menyala siap di halaman, hanya menunggu sirene peringatan untuk meninggalkan segalanya dan lari. Setiap tahun, tetap ada wisatawan penasaran datang ke kaki Sinabung, berharap menangkap momen letusan bak kembang api hitam. Tapi di sini, alam tak pernah memberi tanda. Malam damai bisa berubah menjadi fajar gelap. Abu menelan sinar matahari. Desa lenyap hanya dalam hitungan jam. Pulau Komodo, Indonesia. Di mana lagi di dunia ini kamu bisa berjalan kaki di alam liar, sementara makhluk yang mengintai di balik semak adalah naga sungguhan, tanpa kandang besi, tanpa pagar jaring. Hanya Komodo, satu-satunya pulau di mana naga nyata masih berjaga, seolah zaman purba belum pernah lenyap. Di sini, naga Komodo bisa mencapai panjang 3 meter, seberat pria dewasa, dan mampu melesat 20 km per jam hanya untuk menerkam mangsa yang jaraknya beberapa langkah. Terdengar seperti dinosaurus? Benar, memang begitu. Komodo adalah sisa hidup dari dunia yang sebagian besar predatornya sudah punah. Hanya tersisa naga-naga ini, berdiri sebagai penguasa pulau. Turis tetap berdatangan ke Komodo, antusias membidik kamera ke arah kadal raksasa yang berjemur di tepi pantai. Tapi cukup satu gigitan, air liurnya mengandung racun yang membuat darahmu tak bisa membeku, luka membusuk perlahan. Di sini tak ada kandang, tak ada rantai, hanya hutan liar, jalur setapak, dan beberapa pemandu membawa tongkat bambu, berharap kamu cukup waras untuk tidak mendekat sembarangan. Bumi selalu indah dengan caranya sendiri, cara yang tak sepenuhnya bisa manusia kendalikan. Tempat-tempat dalam 20 tempat paling berbahaya dan menakutkan di dunia, yang bisa membuatmu menghilang jika melangkah. Ini adalah pengingat bahwa alam masih menyimpan sudut-sudut gelap yang tak pernah benar-benar kita pahami. Apakah kamu akan memilih menjauh atau suatu hari nanti akan penasaran mencobanya? Tulis di komentar, beritahu saya tempat mana yang paling berani kamu datangi. Dan jangan lupa tekan subscribe Penjelajahan Elang, agar kita bisa terus menjelajah rahasia alam yang lebih mengguncang lagi.